Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Asri Masita Arsyati, dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini, saya akan menggambarkan mengenai mata kuliah Survei Pengamatan Perilaku, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi peminatan promosi kesehatan. Adapun bobot SKS dari mata kuliah ini yaitu 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah Survei Pengamatan Perilaku mempelajari tentang kaidah penelitian, prinsip data survei, mengembangkan instrumen, menentukan sampel, memahami masalah kesehatan dari segi perilaku yang dikorelasikan juga tentunya dengan teori perilaku kesehatan. Serta mahasiswa juga dapat mempelajari bagaimana metode pengumpulan data survei. Capaian pembelajaran mata kuliah Survei Pengamatan Perilaku terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar survei, metodologi, dan pengukuran. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori perubahan perilaku kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis metode survei pengamatan perilaku, metode pengumpulan data, dan etika survei. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami cara menentukan populasi, jumlah sampel atau besar sampel. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen pengukuran baik dengan observasi, kuesioner, dan pedoman wawancara. Mahasiswa mampu menyajikan dokumentasi pengamatan survei. Lalu juga nomor 7, mahasiswa mampu menganalisis data survei, mengolah dan membuat interpretasi hasil. Serta yang kedelapan, mahasiswa tentunya harus dapat mampu menyajikan laporan hasil penelitian survei. Metode pembelajaran yang digunakan selain ceramah dan diskusi juga menggunakan discovery learning, collaborative learning, dan studi kasus, di mana mahasiswa dapat lebih memahami secara komparatif seperti mengembangkan instrumen, menganalisis data, dan menentukan skor serta prioritas penentuan masalah kesehatan yang memungkinkan yang juga disesuaikan dengan teori perilaku kesehatan. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini selain menggunakan PowerPoint, buku rujukan, juga dengan bantuan video aplikasi karena nanti mahasiswa akan membuat video dari observasi. Lalu juga ada rujukan dan referensi artikel. Selain itu, penugasan juga lebih menekankan pada evaluasi praktik mahasiswa di lapangan, bagaimana proses pengambilan datanya atau pengumpulan data, lalu bagaimana mahasiswa menginput data, serta analisis cara penyajian data dan interpretasi dari hasil survei. Langsung saja, berikut ulasan video pembelajaran sesi 5 yaitu mengembangkan instrumen pengukuran perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Di hari pertemuan kelima kita akan membahas mengenai mengembangkan instrumen pengukuran perilaku. Nah, apakah teman-teman semua masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih ingat, baik. Ya, sebelum kita memasuki sesi ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai bagaimana mengembangkan instrumen pengukuran perilaku. Nah, sebelum kita ke sesi ini, kita akan flashback terlebih dahulu mengenai materi minggu lalu, yaitu tentang model perilaku. Apa saja yang sudah dipelajari? HBM, Yes, HBM, TRA, TRA, ABC, TPB, TTM, Presit, Prosit. Nah, di sesi ini nanti teman-teman akan memahami apa itu instrumen. Nah,
kalau yang kita tahu instrumen itu kayak alat musik, bener gak? Nah, kalau di sini, di mata kuliah ini, instrumen merupakan suatu tools atau alat buat teman-teman nanti kalau ke lapangan memiliki alat yang bisa dibuat dalam mengukur suatu penelitian. Nah, setelah itu kita nanti dapat membuat instrumen berdasarkan desain penelitian terpilih dan teori perilaku. Nah, seperti yang tadi kita bahas di pertemuan jam pertama, itu teori perilaku ada HBM, TRA, dan lain-lain. Nah, terus nanti teman-teman juga akan membuat ukuran instrumennya. Jadi tidak hanya ukuran skala atau ukuran dari misalnya ABC itu apa, coding itu apa. Nah, jadi nggak hanya berupa kuesioner, tapi nanti di situ ada ukurannya. Terus juga nanti yang terakhir ini adalah mampu mengembangkan instrumen berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran perilaku. Nah, kita akan masuk ke materi inti. Nah, materi inti apa sih yang dinamakan dengan instrumen? Nah, saya mau kasih ilustrasi dulu nih. Nah, jika kita mau mengukur perilaku seseorang, contohnya misalnya bagaimana dia dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nah, apakah kita harus mengamati langsung untuk mendapatkan datanya? Mengamati langsung. Ya. Bisa langsung, bisa tidak? Tidak. Nah, contoh yang lain nih, biar tidak bingung. Jadi misalnya kita mau mengamati dia, apakah dia bisa mencuci tangan dengan baik dan benar menurut 6 langkah cuci tangan. Nah, pertanyaannya apakah dengan survei tersebut kita harus mengamati dia langsung atau bisa kombinasi langsung dan tidak langsung? Kombinasi. Nah, ya betul, jawabannya kombinasi. Kombinasi itu artinya kita dapat mengamati dia secara langsung mencuci tangan dan kita juga bisa menanyakan namanya pertanyaan seperti pertanyaan kognitif. Nah, gitu. Jadi nggak selamanya yang namanya survei pengamatan perilaku itu harus kita tongkrongin terus setiap saat diamati terus gitu. Jadi ada namanya validasi instrumen. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, kuesioner. Nah, dari mana asalnya si kuesioner? Dari mata turun ke hati. Iya. Nah, ini beneran nih. Jadi si proses lahirnya kuesioner, pernah tahu penampakan kuesioner kan? Pernah ngisi kuesioner orang gitu? Nah, sering. Nah, jadi lahirnya si kuesioner itu dari dua hal, yaitu dari teori konsep atau perilaku, sama dari referensi instrumen atau penelitian terdahulu. Jadi dia adalah kombinasi membentuk suatu variabel itu membentuk instrumen. Ketangkep nggak sampai sini? Jadi basicnya kita punya teori perilaku dulu nih. Kita kan udah punya topik penelitian kita apa, terus kita bangun dari teori perilaku, terus yang kedua dari referensi jurnal penelitian sebelumnya dan instrumen sebelumnya. Lalu kita kombinasi mana variabel yang memiliki kesamaan. Nah, dari memiliki kesamaan itu lahirlah butir-butir instrumennya. Nah, jadi tahapan proses instrumen ini adalah ada namanya fase konseptual, di mana kalau konseptual itu kita kayak membuat draftnya. Nah, contohnya gini, teori dari ABC, variabelnya apa aja? Antecedent, behavior, consequence. Nah, berarti harus ada pertanyaan bagian antecedent, bagian behavior, dan bagian consequence. Itu. Nah, terus yang kedua fase pengembangan item. Nah, kalau fase pengembangan item itu di mana setiap variabel tadi peneliti mengembangkan pertanyaannya lebih spesifik. Kalau antecedent itu berarti ada pertanyaan apa saja tuh. Nomor 1 misalnya pertanyaan pengetahuan apa saja. Nomor 2 pertanyaan apa gitu. Nah, jadi fase pengembangan item. Yang ketiga tahap penyusunan kuesioner. Nah, jadi kalau udah dapet tiap variabel anak-anak pertanyaannya, jadi disusun kuesionernya. Yang keempat adalah pengujian dan evaluasi. Ada yang tahu apa itu pengujian? Ya, uji validitas. Nah, pertanyaannya, kapan instrumen atau kuesioner kita itu harus diuji? Setelah jadi kuesionernya. Iya kan, setelah jadi kuesionernya. Jadi kayak misalnya kita bikin kue,
sebelum di adon itu kan sebelum dimasukin ke oven harus ditester dulu mungkin ya rasanya. Nah, seperti itu kira-kira ilustrasinya. Jadi, kapan harus diuji? Nah, instrumen atau kuesioner itu harus diuji setelah kita melakukan penyusunan kuesioner dengan modifikasi tadi. Kalau kita punya kuesionernya yang kita ambil dari gold standar, artinya misalnya kita ambil kuesioner dari WHO atau Riskesdas atau SDKI yang nggak kita rubah-rubah. Nah, itu perlu uji valid nggak? Ya betul, tidak perlu, karena masa udah nasional gitu misalnya survei SDKI terus kita uji lagi, padahal kan itu sudah menjadi kuesioner yang standar, jadi tidak usah. Ini tahap pengujian adalah kalau kita melakukan pengembangan instrumen. Next. Nah, petunjuk kalau kita mau membuat suatu kuesioner, kita harus paham dulu apa topik survei kita. Nah, topik tentang PHBS pasti beda dengan topik tentang perilaku berhenti merokok. Iya dong, PHBS. PHBS itu kan banyak, walaupun ada bagian dari berhenti merokok. Terus kita juga harus tentukan jenis desain penelitian. Masih ingat desain penelitian apa aja? Ya, ada cross-sectional, case control, cohort, dan lain-lain. Ada juga petunjuk berikutnya kalau mengembangkan kuesioner adalah jenis kuesionernya mau seperti apa? Apa itu open-ended question atau closed question? Ada yang tahu open-ended question itu apa? Ya, dikit lagi. Ya, open kan? Terbuka, pertanyaan terbuka. Kalau close? Contoh pertanyaan tertutup gimana? Ya, tidak ada pilihan. Apakah kamu pernah merokok? Ya, tidak. Nah, itu jenis pertanyaan apa? Tertutup atau terbuka? Tertutup, terbuka. Nah, ciri-ciri tertutup adalah pertanyaan yang ada pilihannya, gitu deh, biar inget. Setuju tidak setuju berarti ada pilihan kan? Kalau terbuka ya udah terbuka aja, ungkapin ceritamu, kan nggak ada pilihan. Nah, misalnya kalau kita curhat itu kan open question. Misalnya, Rafli kenapa sih sedih? Karena begini-begini. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, Rafli kenapa kamu sedih? A, karena ini, B, karena ini. Jadi itu bedanya. Nah, nanti teman-teman membuat instrumen itu mau open question atau closed question. Terus petunjuk berikutnya adalah variabel berdasarkan teori perilaku. Nah, tadi variabel yang disebutkan oleh Rafli ada predisposing, berarti ada pertanyaan mengenai predisposing. Nah, predisposing apa aja? Pengetahuan, sikap, nilai. Nah, terus yang kelima, ini yang penting nih, cari sumber instrumen terdahulu. Ini sebenarnya yang paling menolong. Jadi kalau teman-teman bikin instrumen atau bikin kuesioner, itu cari dulu nih instrumen sebelumnya. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi petunjuk. Kalau memang penelitiannya itu sama dengan pertanyaan dari rujukan sebelumnya, kita bisa pakai instrumen sebelumnya tanpa merubah apapun. Nah, tapi ada etikanya, kita harus meminta izin. Minta izin sama yang punya instrumen. Nah, minta izin secara formal gitu. Jadi ini ada etikanya. Terus juga cantumin sumbernya tadi. Jadi tidak kena plagiasi. Ini juga berkaitan dengan ini sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan deskripsi dengan penelitian lain. Pokoknya kalau mau bikin kuesioner biar nggak bingung, cari dulu instrumen sebelumnya. Terus yang keenam, petunjuk berikutnya adalah tentukan jenis instrumen. Ini mirip sama si 3. Kalau jenis instrumen gini, mau pedoman wawancara atau kuesioner atau daftar tilik, masih ingat nggak? Pedoman wawancara itu buat penelitian apa? Kualitatif. Kalau kuesioner kuanti. Kalau daftar tilik, ya apa? Observasi, betul.
yang ketujuh, kembangkan pertanyaan, dan yang kedelapan, uji coba. Uji coba bahasa gayanya pretesting. Kita mau melakukan penelitian pengamatan perilaku mengenai mencuci tangan pada siswa SD. Nah, gitu penelitian kita. Nah, ini tuh kalau ngomongin mencuci tangan berarti bisa kita amati kan? Jadi cara cuci tangannya gimana? Nah, kalau ini adalah perilaku umum, berarti kita bisa pakai teorinya si Presid punyanya si Green. Nah, jadi tentukan tadi variabelnya. Variabelnya apa? Ada predisposing, ada enabling, dan ada reinforcing. Terus tahap berikutnya adalah mengenai pertanyaan di variabel ini, anak variabel ini. Nah, dari mana ini asalnya? Ada yang tahu? Dari mana? Masih ingat tadi teori? Kalau kita membuat kerangka konsep itu lahir dari teori perilaku dan satu lagi ini referensi atau hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan. Nah, kalau ini dari hasil penelitian terdahulu ternyata mencuci tangan 6 langkah itu dipengaruhi oleh variabel-variabel ini. Jadi banyaknya variabel ini ditentukan dari tadi rujukan atau referensi yang menyatakan ada hubungan. Nah, akhirnya variabel ini. Bisa saja misalnya Rafli menemukan dalam penelitian Rafli adalah perilaku berhenti merokok. Dia variabelnya hanya ada mengenai kepercayaan, mengenai pengetahuan, dan mengenai dukungan keluarga. Di rujukan-rujukan yang Rafli temukan, ini cuma 3 variabel, itu nggak masalah. Banyaknya ini ditentukan dengan banyaknya juga referensi yang ditemukan, gitu ya, variabel yang ditemukan. Pertanyaan perilaku adalah pertanyaan observasi yang bisa kita amati tanpa kita nanyain langsung sama orangnya, kan namanya pengamatan gitu ya. Nah, dari mana asal pertanyaannya? Dari pertanyaan yang ada di sini tadi. Nah, misalnya tadi, apa yang kamu ketahui tentang cuci tangan pakai sabun? Terus, apakah kamu mencuci tangan pakai sabun? Berarti nanti pertanyaan untuk pengamatan atau yang dinamakan dengan daftar tilik itu mencuci tangan menggunakan sabun. Di sana keterangannya dan tidak. Gitu. Terus mencuci tangan dengan 6 langkah. Berarti kita lihat itu dia 6 langkah nggak begini dulu, begitu dulu, gitu. Dia tidak. Nanti. Ya, dari hasil penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan mengenai instrumen? Silakan. Saya Bu. Oh iya, baik. Boleh Tintin dulu, silakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi ini Bu, dalam menyusun kuesioner baru, apakah itu kita nyusun sendiri aja atau perlu konsul ke ahli gitu? Ya, Ya, terima kasih. ya baik, pertanyaannya bagus, Kinkin. Nah, kira-kira dari teman-teman Kinkin ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Silakan. Saya Bu, menurut saya sih untuk menyusun kuesioner yang baik itu kita juga harus tetap melihat rujukan-rujukan terdahulu sih, seperti yang dijelasin sama Bu Aci di slide sebelumnya yang tadi. Karena kalau kita udah lihat rujukan-rujukan terdahulu, untuk bisa membuat kuesioner baru itu, kita jadi bisa tahu dan lebih paham untuk mengembangkan ke kuesioner yang akan kita buat seperti apa gitu sih. Nah, sekarang waktunya kita akan exercise atau kita akan berlatih cara membuat kuesioner dan instrumen untuk daftar tilik observasi. Nah, jadi kita akan mencoba untuk mengembangkan instrumen pertanyaan ya perilaku dengan daftar tilik dan observasi. Nah, silakan teman-teman di situ nanti melihat juga rujukan dari buku yang sudah saya bagikan, buku digital di halaman 217 tentang pretesting health survey questionnaire. Silakan teman-teman berposisi duduk berkelompok untuk kita akan bikin questionnaire bareng-bareng. Pertanyaan ini berasal dari mana? Berasal dari variabel kan? Iya. Ini pertanyaannya masuk ke variabel mana? Jadi kamu mau menemukan. Jadi misalnya A,
exposing, jadi nomor 2 nomor 7. B. Enabling pada nomor 7. Baik, demikianlah cuplikan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah survei pengamatan perilaku. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.